Anda mungkin tidak akan membayangkan, hanya dengan alat kecil seperti ini. Pria itu berhasil menggali penjara. Hanya dapat lihat dia meletakkan alat di sepanjang tepi batu untuk menggali tanah di dalamnya. Kemudian dua orang bersama mengangkat batu itu. Hasilnya mendeteksi di bawah itu adalah semen. Alat kecil di tangan Zhang Haifang awalnya tidak mungkin digali. Dia menyuruh Feng Tianquan untuk menuangkan air ke dalam lapisan tanah. Kemudian tutup bata dan tunggu hingga air meresap ke dalam semen. Setelah menunggu lama, keduanya mulai beraksi. Seperti yang diharapkan, efek pelunakan semen sangat baik. Tapi bagaimana menghadapi jumlah semen yang tergali ini? Zhang Haifang melihat hujan di luar dan dengan cepat memikirkan cara. Menyuruh Feng Tianquan membuang semen langsung keluar. Jadi air hujan akan menghanyutkan semen. Setelah semalaman bekerja berdua, hujan di luar sudah berhenti. Tapi masih banyak sisa semen di kamar. Hanya lihat Zhang Haifang memasukkan semen ke dalam saku baju dan celananya. Akhirnya, keduanya membuang sisa semen ke dalam toilet. Menunggu waktu istirahat, membawa semen yang dalam kantong diam-diam menyebar keluar. Zhang Haifang jelas tahu di dalam benaknya, jika berdasarkan kecepatan ini. Bahkan jika dia bisa menggali ke ruang bawah tanah, itu akan memakan waktu 2 hingga 30 hari. Tapi dia tak mau menyerah. Di sisi lain, melalui otopsi pada tubuh Chen Wenhai, ada temuan penting. Di tangan Chen Wenhai ada luka pisau yang sangat jelas. Chong Han Long setelah menemukan mikroskop untuk pemeriksaan teliti. Dia mengatakan bahwa sebelum kematiannya Chen Wenhai benar-benar memegang dengan keras benda yang bentuknya khusus. Menyebabkannya ada bekas luka yang jelas di tangan seperti itu. Berdasarkan gerakannya yang tidak biasa sebelum kematiannya. Chong Han Long menebak bahwa benda ini kemungkinan besar berada di tubuh Zhang Haifang. Lalu dia menemukan dokter militer Wang Linwu. Berharap dia bisa berdasarkan luka di tangan Chen Wenhai untuk memulihkan benda itu. Namun karena pengkhianatan Zhang Haifang 10 tahun yang lalu, Wang Linwu selalu membencinya di dalam hatinya. Jadi tanpa ragu setuju. Lalu sepanjang malam menggambar objek dengan pola yang sama. Keesokan harinya, setelah Chong Han Long selesai melihat gambar di kertas. Cepat bawa orang ke sel penjara 108. Suruh bawahannya untuk melakukan pemeriksaan penjara secara menyeluruh. Setelah memeriksa seluruh ruangan, tidak ada yang ditemukan. Lalu mulai memeriksa tubuh Zhang Haifang. Setelah memeriksanya sekali, dia tidak menemukan apa-apa. Lalu Chong Han Long mengalihkan pandangannya ke Feng Tianquan di sebelahnya. Feng Tianquan tampaknya sangat gugup. Hou Tulian pergi ke depan dan menyuruhnya bersandar ke dinding untuk memeriksa. Berdiri kokoh ya. Ya. Apa ini? Sipir, tak ada apa-apa. Sipir, benar-benar tak ada apa, sipir. Benar-benar tidak ada kan? Ya, sipir. Sipir, sipir. Sipir, percayalah, benar-benar tak ada apa. Sipir, Tuan, tak ada apa. Saya tidak percaya, keluarkanlah. Pria ini hanya mengandalkan alat kecil yang bisa menggali penjara. Demi keamanan, Zhang Haifeng memberikan alat itu kepada Feng Tianquan untuk disimpan. Tanpa diduga terjadi pemeriksaan tanpa pemberitahuan dari Chong Han Long. Feng Tianquan diperiksakan tubuhnya, memegang saku celananya dengan keras untuk tidak melepaskannya. Saat ini, wajah Zhang Haifeng tegang. Tapi saat Hou Tulian menyerahkan tangan Feng Tianquan, semua orang tercengang. Ternyata yang Feng Tianquan pegang di tangannya adalah korek api. Zhang Haifeng menghela napas lega saat melihat itu. Pada saat itulah bawahan Chong Han Long secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang tidak biasa di batu. Jadi menyuruh bawahan untuk mengangkat batu, memang ditemukan benda di dalamnya. Chong Han Long bertanya pada Zhang Haifeng apa ini. Namun yang dia tidak tahu semua ini adalah rencana yang telah disusun Zhang Haifeng. Dia menjelaskan bahwa ini adalah burung migran yang diukir Chen Wenhai untuk istrinya sebelum dia meninggal. Chong Han Long membawa gambar untuk dibandingkan, sepertinya agak mirip. Berguling-guling tanpa menemukan petunjuk yang berharga. Chong Han Long dengan marah menyuruh orang pergi. Setelah mereka pergi, Feng Tianquan perlahan mengeluarkan peralatannya. Ternyata, sebelumnya yang tepat waktu melakukan pemeriksaan. Feng Tianquan memanfaat ketika dia tidak memperhatikan, dia menyembunyikan alat itu di tubuh Hou Tulian.
Tunggu mereka pergi, dia mengejar ke depan dan berpura-pura membantu Hou Tulian membersihkan debu di tubuhnya. Lalu, tanpa gerakan apapun, dia mengembalikan alat itu ke tangannya. Malam harinya, keduanya memulai pekerjaan pelarian diri mereka lagi. Sangat cepat menggali lubang kecil di tanah. Tapi tepat waktu ini, air di dalam sel sudah habis. Tapi ini tidak sulit bagi Zhang Haifang. Dua orang yang bersiul sambil buang air kecil. Tidak hanya lolos dari patroli dari sipir, tetapi juga memecahkan masalah air. Benar-benar hebat. Begitu saja, mereka berdua tidak berhenti menggali sepanjang malam. Pada siang hari, manfaatkan waktu istirahat untuk menyebar semen di luar. Meskipun progresnya lambat, tapi ini satu-satunya cara untuk melarikan diri. Namun tak disangka rencananya dikacaukan dengan kemunculan seorang pembawa kotoran badan. Nama pria itu adalah Zheng Tieren, bertanggung jawab pekerjaan pembawaan kotoran badan dari seluruh penjara. Suatu hari, Zheng Tieren sedang mengumpulkan toilet di sel. Tentu saja termasuk sel 108 Zhang Haifang. Saat dia sedang membersihkan toilet, sipir-sipir yang sering mengganggunya datang. Apakah kalian punya saran? Aku dengar kamu akhir-akhir ini makan tidak baik. Ya, perutku agak tidak nyaman akhir-akhir ini. Makan apa yang keluarkan itu? Makan tortilla buang air besar akan adalah tortilla, makan ubi buang air besar akan adalah ubi. Makan sayuran akan buang air besar sayuran. Tapi bukan kotoran badan. Aku punya obat tradisional untuk penyakit ini. Bisakah kamu mengobatinya? Makanlah kotoran. Betul, makan kotoran. Makan kotorannya akan buang air besar kotoran. Ayo, kalian. Kita seperti itu hari ini. Juga adalah merawatkan Zheng Tieren sedikit. Ayo, buang kotoran untuk dia makan. Tidak, saya tidak. Tapi setelah diganggu oleh beberapa orang, secara tidak sengaja toilet di kamar Zhang Haifang ditumpah. Tunggu sampai dia tenang untuk bersiap membersihkan toilet. Dia melihat semen di dasar toilet. Yang ini toilet di kamar 108 Zhang Haifang. Penjahat ini juga terlalu menyedihkan. Tidak hanya membersihkan toilet penjara setiap hari. Juga sering diganggu oleh para sipir penjara. Bahkan memaksanya memakan sampah di toilet. Setelah diganggu oleh sipir penjara, Zheng Tieren mulai melanjutkan membersihkan toilet. Sekali lagi, menemukan sedikit semen di toilet. Dia membeku, lalu melihat nomor di toilet. Penemuan ini adalah penjara 108 yang tempat Zhang Haifang berada. Zheng Tieren menjadi tenang dan sepertinya menebak sesuatu. Jadi keesokan harinya Zheng Tieren menemukan Zhang Haifang dan keluarkan semen dari toilet. Katakan dia menebak tujuan Zhang Haifang. Tapi Zhang Haifang pada dasarnya tidak memperhatikan, katanya. Mengapa kamu memegang segenggam kotoran? Langsung membuat Zheng Tieren tertegun, lalu menatap tangannya lagi. Pada saat yang sama, atasan Doi Do Hoi secara langsung pergi ke penjara. Perintahkan sipir untuk mengumpulkan semua penjahat. Ternyata Doi Do Hoi memanfaatkan kecerdasan Din An untuk mencari tahu siapa ikan besar itu. Pada saat ini, bawahan Doi Do Hoi memberi Seng Jing Liu sekantong dokumen. Lalu Seng Jing Liu menunjuk ke arah Xiao Mao. Pada saat ini Xiao Mao mengira dia ditemukan. Tanpa sangka sipir mendorongnya keluar dan menangkap Shen Fei di belakang. Semua orang mengira Shen Fei adalah ikan besar itu. Tapi tidak tahu bahwa ikan besar yang sebenarnya bersembunyi di antara orang-orang ini. Awalnya berpikir bahwa menangkap ikan besar, Xiao Mao akan aman. Namun tanpa sangka Seng Jing Liu tidak berniat melepaskan orang-orang ini. Dia memerintahkan Tang Delong untuk mengunci semua tahanan ini. Tunggu pekerjaan Shen Fei selesai. Akan menangani semua penjahat ini untuk menghindari akibat di masa depan. Zhang Haifang mengetahui situasi sangat jelas. Mereka harus menggali terowongan sebelum Shen Fei dieksekusi, atau semua rencananya akan runtuh. Jadi mereka membuat keputusan yang sangat berani. Jika Zheng Ren tahu tentang rencana mereka, jadi membuatnya berpartisipasi dengan mereka. Dengan demikian, dapat memanfaat pekerjaan bawa kotoran Zheng Tieren untuk mempercepat penggalian. Untuk membuat Zheng Tieren patuh bergabung, harus ada sedikit trik. Jadi Zhang Haifang melipat 2 lembar kertas. Satunya untuk diberikan kepada Feng Tianquan. Dan Zhang Haifang mengambil yang lain untuk menemukan Zheng Tieren. Zheng Tieren, Zheng Tieren. Kenapa kamu tahu nama asliku? Aku tidak hanya tahu namamu, aku tahu semua tindakanmu.
Sebenarnya, sebelum Zhang Haifang datang ke penjara ini, dia sudah memeriksa dokumen semua tahanan. Lalu Zhang Haifang mengeluarkan selembar kertas itu yang menunjukkan bahwa dia bisa membantunya keluar dari sini. Seperti itu Zhang Haifang samar-samar mengambil kertas itu. Zhang Haifang karena untuk menyelidiki Zheng Tieren. Dia membelah batu bata yang menjadi dua dan menjatuhkan setengahnya ke toilet. Pada saat Zheng Tieren sedang membersihkan toilet, di belakang muncul seorang pria memegang senjata 8K berdiri menatapnya. Pria itu sepertinya menyadari bahwa Zheng Tieren agak tidak biasa. Melihat toilet selanjutnya dari kamar 108. Zheng Tieren panik dan tidak sengaja menumpahkan toilet ke lantai. Maaf, Sipir Chow. Maaf, Sipir Chow. Zheng Tieren, apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut apapun. Pria itu letak pistolnya di tubuhnya, memperingatkannya untuk patuh mencuci toilet. Jika ingin hidup, jangan coba-coba salah pikiran. Lalu beritahu Zheng Tieren jika menemukan sesuatu, segera beritahu dia. Mungkin dapat membuatnya cepat keluar dari penjara. Setelah pria itu pergi, Zheng Tieren membuka toilet di kamar 108, mengeluarkan batu bata di dalamnya dan mulai membersihkannya. Hasilnya temukan di atas batu tidak ada apa-apanya. Zhang Haifang, kamu berani bercanda denganku. Aku harus melarikan dari sini, hanya bisa menyalahkanmu.